Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pimpinan Unima yang kami hormati, BPH, dosen, mahasiswa, semuanya yang kami banggakan. Saya pernah melihat di jalan raya, rambu-rambu lalu lintas itu ada gambar pelengkung dicorek gitu. Artinya apa? Tidak boleh membalik. Nah, tidak lama ganti hari itu rambu itu tinggal cagaknya. Nah, jadi gambar pelengkungnya sudah hilang. Itu artinya apa? Supaya tidak melanggar larangan, larangannya dihilangkan. Nah, tadi pagi juga ada dilarang parkir, karena pengen parkir dipindah larang. Nah, itu di kampus kita ya. Jadi dan gejala yang seperti ini ternyata bisa menggejala sampai kemana-mana. Nah, kira-kira menurut panjenengan orang bisa tidak melanggar larangan dengan cara menghilangkan larangan, itu perilaku yang terhormat atau tidak terhormat? Hah? Terhormat? Tidak ya. Nah, jadi kelihatannya sepele, tapi kalau dibawa terus menjadi sikap hidup, itu akan membahayakan tatanan sosial. Mungkin ini bagi mahasiswa Fakultas Hukum bisa menjadi kajian agak serius. Nah, jadi teman-teman sekalian yang saya banggakan, oleh karena itu pada pagi ini saya akan menyampaikan ikhtiar supaya kita bisa tetap menjaga martabat tetapi tidak kehilangan martabak. Jadi apa? Tetap terhormat ya, tanpa melanggar peraturan. Nah, memelihara kehormatan itu dalam khasanah Islam disebut dengan ifah ya. Ifah itu memelihara kehormatan diri dari segala perkara yang merendahkan kita atau bahkan sampai menjatuhkan kita. Nah, kehormatan dan harga diri seseorang itu tidak tergantung kepada posisinya, tidak tergantung kepada kedudukannya, tidak tergantung kepada mukanya atau mungkin kecantikannya atau kebagusannya, tapi tergantung pada kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri supaya tidak dikendalikan oleh orang lain. Jadi semuanya sangat tergantung kepada pribadinya. Nah, Al-Quran dalam kajian kita sekurang-kurangnya ada 3 aspek. Aspek terkait dengan
menjaga harga diri itu. Yang pertama, ifah yang terkait dengan soal hubungan apa? Hubungan apa yang ingin saya sampaikan? Hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ini seksual ya. Yang pada pertemuan yang silam sudah dikaji oleh Pak Kiai Mat Soleh. Kemudian yang kedua, ifah yang terkait dengan harta benda. Dan yang ketiga, ifah yang terkait dengan kepercayaan orang lain kepada kita. Yang pertama, yang terkait dengan hubungan seksual. Islam mengatur, antara lain mengaturnya dengan supaya menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan ini artinya supaya meripat kita tidak bahasa Inggrisnya ini jelalatan ya gitu kan. Jadi tidak mata keranjang ya. Tidak mata keranjang. Yang sering dituduh mata keranjang itu biasanya laki-laki ya. Terus nek perempuan apa? Keranjang wedok. Jadi saya tidak tahu kalau perempuan itu nek weruh wong lanang apik pengen melihat apa tidak? Tidak. Nah, karena saya belum pernah jadi wanita, jadi tidak punya pengalaman. Kalau laki-laki itu melihat perempuan cantik tentu terpesona. Saya yakin perempuan melihat laki-laki juga seperti itu. Maka diperintahkan menundukkan pandangan. Kemudian mengelola pergaulan atau memanage pergaulan. Lalu menjaga pakaian. Nah, pakaian itu bisa menjadi penjaga kita sesungguhnya. Kemudian tidak mengunjungi tempat-tempat yang berpotensi maksiat. Nah, itu petunjuk-petunjuk yang kita peroleh dari ajaran Islam. Nah, antara lain bisa kita pedomani dari surat An-Nur ayat 30 dan 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum dzalika azka lahum wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakanlah kepada mukmin laki-laki supaya mereka itu menundukkan pandangannya. Menundukkan pandangan pokoknya tidak mata keranjang tadi ya. Kemudian menjaga onderdilnya, menjaga kemaluannya, menjaga kemaluannya. Yang demikian ini lebih suci bagimu. Demikian pula juga setelah itu diperintahkan kepada perempuan mukmin supaya juga menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Nah, ini artinya apa? Artinya laki-laki dan perempuan itu punya bakat yang sama untuk tergoda atau tergelincir dalam hal ini. Nah, orang yang tidak bisa mengendalikan meripatnya itu cenderung
tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Maka ini antara laki-laki dan perempuan tentu saling menjaga. Mungkin yang laki-laki sudah menjaga, ning yang perempuan menggoda, nah, itu juga menjadikan bencana ya. Wis berusaha betul merem mripate, ning sing wedok mengelek-ngelekkan mripat gitu. Itu menggoda supaya memancing-mancing, atau sebaliknya, yang perempuan sudah menjaga diri tapi yang laki-laki ngoyak-oyak, ya sama saja. Nah, maka ini yang pertama ya, menjaga kehormatan diri. Kemudian pakaian, ada 2 ayat yang secara letterlek, secara eksplisit memerintahkan menjaga pakaian kepada kaum perempuan. Di An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59, supaya perempuan itu, perempuan yang beriman, mengulurkan kudungnya ke dadanya. Jadi nopo kok dada harus ditutup? Nah, soalnya meskipun laki-laki tertarik hanya kepada hati perempuan, tetapi kan tetap terhalang oleh dadanya. Nah sehingga ya harus ditutup dulu, tutup supaya tidak menggoda ya. Gitu ya. Jadi kalau keluar rumah itu harus, perintahnya itu mengulurkan kudungnya ke dadanya, sehingga yang namanya pakai kudung itu ya tidak hanya sirahnya saja, tidak hanya rambutnya saja, tapi bagian tubuh yang indah itu disuruh menutup. Kata Al-Quran di Al-Ahzab 59 itu begini ayatnya, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudhnina alaihinna min jalabihinna lalika adna an yu'rafna fala yu'laina wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah perintah kepada Nabi, wahai Nabi, yang dimaksud tentu Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada istri-istrimu. Nah, jadi memang istri Nabi banyak ya. Berapa? Oh, nak di total itu 11 ya. 11 ini, tapi ini khusus untuk Nabi ya. Kalau kita tidak boleh, paling banyak 4 ya. Papat itu paling banyak ya, jadi tidak usah khawatir perempuan paling banyak 4. Maka dulu ketika ada awal turunnya An-Nisa ayat 3 itu, para sahabat istri kan ya banyak-banyak, tidak hanya, maka disuruh mengurangi. Jadi nek zaman biyen ki mengurangi jumlah istri, jadi hanya boleh sampai 4. Nah kalau sekarang sudah jarang ya yang beristri 4. Sekarang tidak ada ya dosen yang istrinya 4 ya. 2 saja enggak ada ya. BPH ya enggak ada. Enggak ada yang berani gitu. Ya, jadi kita dibatasi. Terus juga kepada anak-anakmu yang putri gitu. Kemudian kepada perempuan mukmin. Nah, ini perempuan mukmin semua toh? Nah, berarti termasuk yang diperintah oleh Nabi. Supaya apa? Supaya mengulurkan jilbabnya ke dadanya. Hal ini lebih lebih menjadikan mereka dikenal sebagai perempuan baik-baik.
Jadi perempuan yang berjilbab dengan bagus itu tanda bahwa dia adalah perempuan yang baik-baik. Kalau ada perempuan yang berjilbab tetapi perilakunya tidak baik, itu alangan saja ya. Nah, tetapi normalnya perempuan yang berjilbab itu perempuan yang baik-baik. Kalau tahun 80-an ya, belum lahir ya. Belum lahir. Berarti saya sudah tua Pak Eko. Tahun 80-an ketika saya masih SMA, itu perempuan pakai jilbab itu iso ngukur kok. Ngukur level kesalihannya. Nek wedok apa? Kesolihahannya. Jadi ya kowe koyo ngono ki. Dulu itu ada sing lenggo jilbab ming dicantelke itu. Nah, cantel. Nek nggo jilbab kaya sampean ngene iki, oh dulu termasuk perempuan yang kesolihannya level tinggi. Nah, level tinggi. Nah, itu begitu. Karena apa? Memang berjilbab belum lazim. Menjadi lazim itu setelah era 90-an 2000-an itu baru lazim. Jadi dulu yang namanya orang pakai jilbab ki ming nek arep takziah. Di luar itu wis ora cetha gitu. Nah, sekarang udah lazim. Dulu betul-betul bisa untuk mengukur. Nar golek yang kuwi apa? Pacar. Nah, itu nek pengen perempuan sing baik-baik saja, nah didelok wae nggo jilbab kaya ngopo. Nah, itu sudah ketara. Nek saiki wis ora cetha. Sekarang ora cetha. Nah, itu jadi betul-betul sebagai penanda ya. Nek sekarang ada yang pakai apa? Cadar. Cadar itu apa sini? Ikop. Likop. Nikop. Oh, aku ora ngerti ku ya. Saya pernah ditanya di Wonosobo, bagaimana Pak Jumari kalau perempuan berjilbabnya hanya kelihatan meripatnya saja? Karena menurut yang saya pahami, aurat wanita yang boleh kelihatan hanya muka dan telapak tangan. Maka saya jawab begini, ya enggak apa-apa kalau menurut dia yang namanya muka itu hanya meripat. Nah, itu, ya, biar kan orang pemahaman tentang meripat macam-macam toh. Kok meripat? Rai muka. Ada yang pemahamannya seperti kita ini lazim jenis rai ki semono kuwi. Nah, tapi kalau yang kelihatan hanya meripatnya nanti sulit membedakan dengan perempuan yang lain ya. Isoh kleru ya. Isoh kleru ya. Jadi ini, tapi itu pemahaman masing-masing ya. Ya sing nganggo cadar ya silahkan. Yang tidak ya sesuai aturan. Tapi perintah Al-Qur'an jelas supaya mengulurkan jilbabnya ke dadanya itu. Ini menurut Allah karena dua konsideran. Konsiderannya yang pertama adalah menjadikan dia lebih dikenal sebagai perempuan baik. Kemudian yang kedua agar tidak diganggu. Tidak diganggu. Katakanlah sama-sama diganggu. Ganggunya anak berjilbab itu masih Islami kok. Kalau anak berjilbab bagus itu paling godanya Assalamualaikum Ustazah, ngono toh. Nah, itu digoda saja, godanya sudah goda mendoakan. Jajal sampean orang nggo jilbab, nggo pakaian sing kurang gede kae. Leng goda ora ming disuarani ngono kuwi, iso dijiwit bareng gitu. Nah, itu. Nah, jadi kalau sampean pengen digoda seberapa, itu tergantung seberapa pakaiannya. Itu ya. Jadi menjaga kehormatan berpakaian ini juga bisa bermakna bagi laki-laki juga. Laki-laki. Jadi pakaian itu akan mengendalikan perilaku kita.
Coba kalau berpakaian seperti saya nih, pakai peci ono stempele Unima, itu kan kalau mosok saya datang ke dangdutan joget-joget, nah itu kan ya mesti tidak mungkin akan berani seperti itu. Apalagi pakaiannya batik, itu kan pakaian yang sangat formal, tidak mungkin berani telencengan gitu. Maka pakaian itu akan sangat menentukan. Apalagi wis pakai peci, pakai baju koko, pakai serban, itu ora mungkin nong kafe gitu. Nggak mungkin, ora mungkin melu datang ke tempat yang aneh-aneh itu. Jadi pakaian itu memang menjadi bukannya simbol lahiriah, tetapi bisa menjadi pengendali pemakainya. Orang melihat pertama kali kan dari pakaiannya. Isketok uang gue. Itu yang pertama ya. Jadi pakaian, kemudian juga perilaku dalam pergaulan. Nabi kita mengatakan begini, iyyaka wal khalwata bin nisa wallali nafsi biyadihi ma khala rajulun bimra'atin illa wadakhala syaitanu bainahuma. Janganlah kamu berdua-duaan. Berkholwat itu artinya menyepi bersama. Menyepi berdua ya, berkholwat itu ya. Jadi menyepi, golek neng pojokan. Apa mungkin berkholwat di masjid? Ya iso wae. Nek masjid kita sepi terus do munggah nong lantai 2 berdua, ora konangan gitu. Itu. Kemudian Nabi ngendika ngene, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya. Jadi sumpah Nabi yang sangat kuat itu. Kalau ada seorang laki-laki bersama seorang perempuan menyepi berdua, maka pasti akan datang kepadanya setan di antara keduanya. Kira-kira nek setan itu membentengi apa menjelomprongkan? Menjelomprongkan ya. Maka kalau ada orang tapi bukan berarti kalau ada orang berduaan kita tidak boleh mengingatkan karena khawatir dianggap setan, bukan. Ya, bukan seperti itu. Jadi ada mahasiswa-mahasiswi yang jangan menyepi, dosen tidak berani mengingatkan karena takut disebut setan. Nah, kalau dosen bukan setan, dosen itu mengingatkan ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini bagian dari cara-cara untuk menjaga marwah, harga diri dan martabat kita. Al-Quran dan hadis sudah memberikan petunjuk. Jangan sampai kebablasan ya. Kalau sudah tidak kuat ngampet, teko menikah ya, dengan jalan yang sah. Nah, nek wis menikah arep gulung koming sak karepmu. Nah, itu kalau dia menikah. Tetapi jangan sampai menempuh jalan yang tidak benar. Sebab kalau menempuh jalan yang tidak benar, itu yang jatuh dirinya. Oke, sini Pak. Senenge sak klenteng, larane sak rendeng. Ngerti klenteng ora? Ming sak timplik ya, senenge ming orang ming setitik. Tapi penderitaannya berkepanjangan ya. Maka hati-hati ya. Siapa yang harus hati-hati? Semuanya ya. Sebab perkara
orang keserimpet jarik itu, nah, itu bisa berlaku anak muda maupun anak tua. Anak tua dikatakan anak tua karena masih telencengan. Nek wis wong tua kudune ora ya. Oh kiai ya iso. Tapi saya bukan kiai ya. Jadi semua punya bakat kepleset gitu ya. Kiai ya bisa, mahasiswa ya iso, mahasiswa dosen ya iso. Kabeh punya bakat. Kameramen apa meneh. Nah, itu juga bisa saja. Jadi semua punya potensi. Maka Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman kepada kita supaya tidak tergelincir. Kemudian yang kedua, ifah yang terkait dengan harta. Nah, yang terkait dengan harta itu kita diusahakan untuk tidak menjadi orang yang bermental peminta-minta. Kemudian yang kedua, bermental penghutang. Orang yang hobinya utang. Itu apa? Harus dua hal ini untuk menjaga harga diri terkait dengan harta. Jadi jangan merendahkan kehormatan dirinya itu dengan meminta-minta. Meminta-minta itu bahasa Jawanya krido lumaing asto. Ngerti? Aduh, jangan cah Jawa ora to. Krido lumaing asto ki ngene iki. Nah, mengemis. Nah, mengemis itu kan ngene iki. Jadi itu modalnya hanya krido lumaing asto ya meng menjaluk ngono ki ngene iki. Karo dengan pakaian ting selawir gitu. Nah, itu namanya mencari mata pencaharian dengan menderemis ya. Nah, itu tidak boleh jadi ya. Nah, Al-Qur'an betul-betul melarang kita untuk merendahkan dirinya dengan meminta-minta. Kalau tidak sangat terpaksa, itu jangan sampai melakukan itu. Bahkan Nabi sampai memberikan peringatan begini, orang yang ke hutan membawa tali dan bendo, ngerti bendo ora? Arit. Nah, terus mencari kayu bakar, diikat lalu dibawa ke pasar, dijual, hasilnya untuk ngeragati keluarga, itu lebih mulia daripada yang meminta-minta. Meskipun yang meminta-minta itu hasilnya lebih banyak. Lu tengok-tengok di perapatan Bangjo itu sehari, wah itu bisa lebih banyak hasilnya daripada tukang batu kok katanya gitu. Nah, tapi kan itu tidak menjaga kehormatan dirinya. Terus yang kedua, nek isoh ya, nek isoh tidak hutang ya, termasuk hutang SPP gitu. Ono ora sing nunggak? Tidak ada ya. Nah, adanya belum bayar gitu. Jadi ya iso. Sebab apa? Sebab orang yang punya hutang itu menjadi orang yang tidak merdeka. Maka ada doa itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Nah, yang keempat ini, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Nah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari terlilit utang dan dikendalikan orang. Nah, ada contoh, orang cerita ke saya, dulu dia ahli adu jago.
hati cukup dan kalau karena ahli menangan. Setelah tobat tidak melakukan itu lagi, nah terus dilalah punya keperluan, punya hutang dengan orang. Nah, setelah punya hutang itu suatu saat diparani, khawatir nek ditagih hutangnya. Sebelum orang sing ngutangi iki ketemu omong, dia udah ngomong dulu, nek arep nagih hutang saiki aku urung duwe gitu. Nah, tapi dia mengatakan, aku rene ora nagih hutang, aku mengartakon jagoku ki apik pora. Akhirnya ya dia manut saja, memberitahu bahwa ini kualitasnya seberapa. Itu apa? Dia hanya ingin mengatakan, Pak Jumari jebulannya bener dungane Kanjeng Nabi itu, bahwa orang terlilit utang itu ya dikendalikan oleh orang yang menghutangi. Maka itu kan kalau orang dikendalikan itu tetap menjadi orang yang ya tidak merdeka gitu, tidak merdeka ya. Maka besok ya kalau kamu jadi orang, itu hati-hati, nek ora kepepet tenan tidak usah. Yang dimaksud tidak boleh berhutang itu hutang yang hanya untuk apa ya, sesuatu yang tidak perlu. Upamanya kepengin tanggane tuku TV anyar, terus utang ke tuku TV anyar itu yang. Tapi kalau utang untuk usaha, utang untuk mencukupi kebutuhan mendesak itu tidak masalah ya. Tapi nek mingge poya-poya, nah itu yang tidak boleh ya. Jadi jangan salah paham. Sebab salah paham nanti bang ora payu. Kalau gitu ya. Jadi gitu ya, menjaga harga diri. Terus yang tiga itu apa tadi? Ifah yang terkait dengan kepercayaan dari orang lain. Nabi kita bersabda begini, itmanu li sitan min anfusikum atman lakumul jannah. Jaminlah kamu sekalian kepadaku 6 perkara. Kalau kamu bisa melaksanakan 6 perkara itu, saya menjamin kamu masuk surga. Nah, jadi ini 6. Yang pertama, usduku idza hatastum. Jujurlah dalam berkata, atau kalau berkata yang jujur. Kemudian yang kedua, wa aufu idza wa'atum. Penuhi janjimu kalau kamu berjanji. Jadi yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, adul amanatu ila ahliha idza tumintum. Serahkan amanah kepercayaan kepada yang seharusnya. Kalau kamu diberi amanah. Amanah itu misalnya titipan. Kamu dititipi barang untuk diserahkan kepada saya, serahkan secara utuh. Nah, itu menunaikan amanah. Kemudian yang keempat, wahfadhu furujakum. Jagalah kemaluanmu. Nah, menjaga kemaluan ngerti ya? Ora dipamer-pamerke. Nah. Terus wa ghaddu absarakum, yang kelima. Tundukkan pandanganmu. Tadi sudah saya sampaikan. Yang keenam, wa kafu aidiyakum. Tahanlah tanganmu. Artinya tidak mengambil yang bukan haknya. Nah ini apa? Orang kalau bisa mengamankan 6 perkara ini,
dia akan menjadi pribadi yang menjaga diri, akan menjadi orang yang terhormat. Yang pertama jujur. Jujur itu artinya tidak ngapusi ya. Pernah ngapusi saudara-saudara? Pernah? Rasanya gimana? Saya kira kita pernah ngapusi dan pernah jujur. Nah, silakan dibandingkan. Orang ngapusi itu meskipun tidak konangan itu bisa merasakan ketidaktenangan. Ya. Terus yang kedua menepati janji. Ya. Orang yang tidak jujur, nah, jadi yang pertama itu pasti melandasi yang berikutnya. Orang yang tidak jujur sulit menjadi orang yang menepati janji. Tapi kalau orang itu sudah terbiasa jujur, dia akan diringankan untuk menepati janji. Nah, kemudian yang ketiga, nek wis jujur dan bisa menepati janji, dia akan mudah untuk menunaikan amanah. Kalau tiga ini oke, maka akan dimudahkan pula untuk menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan itu baik sebagai objek maupun subjek. Nah, baik sebagai fa'il maupun maf'ul. Jadi pelaku maupun objek penderita, itu semua harus kita menjaga diri. Nah, kalau itu bisa, kita akan dimudahkan untuk menundukkan pandangan. Dan yang keenam itu bisa ya, bisa menjaga tangan kita untuk tidak mengambil apa yang bukan haknya kita. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, ini kan urusannya urusan bawah perut sampai perut toh. Jadi urusan menjaga kemaluan dan urusan makan harta benda itu urusan perut dan bawah perut. Orang kalau bisa menundukkan urusan yang di bawah tadi, maka dia akan bisa naik derajatnya yang di atas. Yang di atas itu yang hati dan pikiran itu akan tercerahkan. Syaratnya apa? Bisa menundukkan yang dua di bawah tadi ya. Jadi bagian bawah perut dan perut, maka yang di atas hati dan pikiran kita akan naik derajatnya, akan tercerahkan. Kalau tercerahkan, dia akan menjadi pribadi yang mulia dan memuliakan. Tapi kalau tidak bisa menundukkan yang bawah tadi, yang atas pasti jeblok. Wes itu rumusnya wes ngono kuwi. Itu dari Gusti Allah. Sebagai penutup, Salman Al-Farisi. Kenal Salman Al-Farisi? Sahabat Nabi yang berasal dari Persia. Dia itu anaknya petani kaya. Petani kaya, kemudian dia tidak boleh keluar rumah, tapi seluruh fasilitas disediakan di dalam rumah. Dia kan suatu hari ditinggal pergi oleh bapaknya. Jebolnya ya, dari dalam rumah itu terdengar suara lonceng. Ya, dia datang. Kok ono suara menarik ya apa? Nah, itu lonceng gereja. Lalu dia tanya pendeta dan seterusnya, sampai ujung-ujungnya itu dia disuruh menemui Nabi Muhammad SAW oleh pendeta itu. Lalu itulah jalan dia mendapatkan petunjuk. Dia menjadi orang yang sahabat Nabi yang sangat cerdas. Jadi mengorbankan kemewahan hidupnya
untuk mengejar petunjuk ilahi. Nah, itu yang dilakukan oleh Salman. Nah, suatu hari Salman cerita, amaroni khalili sallallahu alaihi wasallam Allah atattakhidha minad dunya kamatai raqib. Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyuruhku. Jadi karo Nabi ki nyebut kekasihku, telah menyuruhku. Kira-kira kalau seseorang diperintah oleh kekasihnya itu manut pora? Manut toh? Kowe tahu akon yangmu. Nah, jadi calanan kuwi dikon yange kon jikoke sapu tangan sing tiba ning jurang mangkat kok. Nah, itu namanya ben mati sing wedok arep golek sing anyar gitu. Nah, itu kadang-kadang ngono kuwi. Maka saking senengnya itu nganti tidak masuk akal pun dilakukan. Maka hati-hati kalau sedang jatuh cinta. Kalau jatuh cinta itu sakit ya, namanya saja jatuh, nah, kan sakit. Maka jangan pernah jatuh cinta, tapi naik cinta gitu kan. Nah, apa perintah Nabi kepada Salman? Agar aku tidak mengambil dunia kecuali sekedar untuk bekal sebagai seorang pengembara. Jadi mengambil dunia itu maksudnya apa? Secukupnya, sesuai dengan kebutuhan, bukan menurut apa yang diinginkan. Nah, ini artinya tidak boleh rakus. Kalau orang sudah tidak rakus itu, kalau kebetulan diberi tidak banyak, dia bisa bersyukur. Kalau kebetulan dia diberi berlebih, dia akan lebih dermawan. Nah, itu yang diperintahkan Nabi kepada Salman Al-Farisi, seperti itu. Nah, insya Allah kalau ini dijadikan pegangan, hidup kita akan senantiasa tentram. Ingat, kalau yang saya pahami, Allah itu memberi kepada kita hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama pas, kemungkinan kedua berlebih gitu. Jadi tidak mungkin Allah memberi kepada kita kurang. Kalau ada yang merasa kurang itu hanya karena keinginannya saja. Nanti do direnungke dewe-dewe. Jadi hanya dua kemungkinan ya, pas atau berlebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.